Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Satrio dan pada kali ini gue pengen nge-share sedikit tentang hal wajib yang harus kalian ketahui sebelum memilih jalur seleksi di Telkom University. Oke, jadi kemarin tuh ada yang nanya beberapa di DM gue di Instagram dan nanyain tentang jalur apa saja yang dibuka di Telkom University dan bedanya apa saja. Oke, mungkin uh, gue pengen cerita sedikit tentang jalur jalur yang ada jalur seleksi yang ada di Telkom University. So jadi oke, jadi kita mulai dulu aja dari jalur pertama yang dibuka. Oke, jadi sekarang itu tanggal 18 ya, tanggal 18. Jadi gue rekam ini tanggal 18 dan jalur yang dibuka itu ada, kita lihat jalur seleksi. Oke, jadi sekarang itu yang dibuka. Oke, sebelum gue bahas jalur apa saja yang dibuka, oke, gue pengen poin yang mana saja yang pengen gue tekanin untuk dibahas, yaitu yang pertama jalur USM, terus jalur CBT, terus jalur kelas internasional, terus jalur PJJ. Sisanya untuk jalur beasiswa kan sekarang kan tanggal 18 April ya, jadi mungkin gue nggak bakal jelasin lebih detail, tapi gue bakal ngejelasin sedikit aja. Dan untuk D3 ke S1 itu gue nggak terlalu ngerti, jadi gue nggak bakal jelasin. Terus pas ke sarjana juga gue nggak bakal ngejelasin ya. Oke, kita mulai saja dari jalur beasiswa dulu kali ya. Ya meskipun udah selesai, belum ya, sekarang kan tanggal 18 ya, jadi mungkin hari ini itu hari terakhir. Cuman gue nggak tahu upload video ini kapan, jadi mungkin kalau kalian lihat video ini berbanggalah, asik. Bukan ya. Oke, jadi kalian bisa lihat sendiri ya syarat-syarat syarat-syarat jalur beasiswa ini. Dan oh ya, dulu itu jalur beasiswa jalur tes tertulis, jadi di penyaringannya itu lebih ke jalur tertulis, bukan ke jalur raport. Dan sekarang itu udah jalur raport karena wabah COVID-19 ini. Itu untuk sisanya kalian bisa lihat sendiri ya, kayaknya udah jelas sih di sini. Oke, jadi kalau misalnya kalian masuk ke jalur beasiswa ini, IPK kalian itu ini tuh harus 3,5 ya, 3,5. Iya, kalau nggak salah 3,5. Itu wajib 3,5 minimal ya, minimal. Oke. Jadi kalau bisa dibilang seluruh mata kuliah itu minimal kalau nggak salah AB atau B lah, satu gitu. Ya paling aman sih AB untuk seluruh mata kuliah. Oke. Seluruh mata kuliah. Jadi kalau kalau misalnya ada mata kuliah kalian yang di bawah B misalnya satu, mungkin aman sih kalau satu. Cuman kalau semuanya, mungkin bisa dibilang IPK kalian bakal turun di bawah 3,5 gitu ya. Dan 3,5 ini itu harus dipertahanin sampai seluruh semester. Oke, seluruh semester. Jadi kalau misalnya kalian IPK-nya di bawah 3,5, dan itu bakal ada, iya kalau nggak salah bakal ada pengurangan, dan itu pengurangannya cukup besar. Oke, jadi mau nggak mau kalian harus pertahanin nilai kalian minimal 3,5 itu. Jadi kalau misalnya di bawah 3,5 bakal ada pengurangan beasiswa gitu. Ini kayaknya nggak dijelasin deh syarat dan ketentuannya ya. Pokoknya ada syarat dan ketentuannya. Ya, jadi kalau misalnya di bawah 3,5 ya, bakal ada pengurangan beasiswa. Itu sih paling penting yang harus kalian ketahui sebelum memilih jalur beasiswa ini. Tapi lumayan sih kalau misalnya dapat beasiswa loh. Bisa kalau misalnya dapat beasiswa full itu lumayan sih, nggak perlu bayar masuk untuk bayar UP3, SDP2 dan uang sumbangan dan sebagainya. Pokoknya full beasiswa gitu, semua dibiayain.
Ya, kayaknya udah jelas sih. Oke, kita move ke jalur selanjutnya. Oke, jalur USM 2. Oke, jadi periode pendaftarannya ini tuh dibuka tanggal 18 Januari sampai 24 April, which is masih buka sampai sekarang. Oke, jadi ini tuh lulusan 2 tahun terakhir, yaitu 2019 sampai 2020. Jadi kalau kalian angkatan 2017 atau 2018 itu belum bisa masuk, belum bisa daftar untuk jalur ini gitu. Sisanya kalian bisa lihat sendiri, kayaknya udah jelas. Terus berkas rekomendasi itu wajib ya di sini. Dulu gue juga masuk jalur USM ini, jalur rekomendasi dari perusahaan, jalur kemitraan. Oke, dan untuk jalur USM ini kalian tuh harus masukin berkas rekomendasi dari perusahaan ya, yang nunjukin kalau orang tua kalian, mau ayah atau ibu yang bekerja di suatu instansi tersebut gitu. Ini ya kalian bisa download sendiri di bagian tab download. Kayaknya udah jelas. Oh ya, dan bedanya jalur seleksi USM dan reguler adalah apa ya? Mungkin di bagian ini sih, di bagian SDP 2-nya. Jadi di bagian SDP 2-nya itu, SDP 2 atau uang sumbangan ya kalau nggak salah ya, uang sumbangan itu beda dan harganya cukup besar. Jadi kalian jangan sampai salah pilih, bukan sampai salah pilih sih, kalian jangan sampai memilih jalur asal-asalan kalau gue bisa bilang, dan nggak ngelihat harga dari SDP 2-nya itu beda jalur USM dan jalur reguler lainnya seperti CBT dan jalur lainnya. Ya, itu beda ya harganya. Jadi kalian harus tahu pasti kalau tiap jalur di Telkom University ini tuh beda-beda harga masuknya. Termasuk jalur termasuk uang sumbangan SDP 2-nya. Ya, uang SDP 2 untuk OSM ini tuh khususnya untuk kelas reguler itu bedanya sekitar kalau nggak salah 10 atau 15 juta gitu. Kalian bisa cek sendiri di biaya pendidikan ya. Itu beda banget. Tapi untuk kelas internasional itu sama flat harganya, mau jalur USM, mau jalur CBT itu semua sama gitu. Ya. Oke, so ya, dan juga jalur USM ini tuh ya, gue nggak tahu sih kalau sistem USM sekarang itu seperti apa. Pada saat itu gue memilih jalur USM dan pada saat itu ada pilihan input sertifikat ya, input sertifikat. Tapi gue nggak tahu sistem yang sekarang seperti apa. Dan kalau misalnya pengen lihat secara detail, gue harus gue harus daftar ini dulu dong. Gue harus daftar masuk jalur seleksi ini gitu. Tapi karena harus bayar, jadi ya gue cari yang gratisan aja. Oke, jadi sebelumnya USM ini tuh bisa input sertifikat, dan kebetulan gue waktu SMA ini tuh gue masuk beberapa organisasi dan alhamdulillah menang di beberapa lomba, termasuk bukan sombong tapi gue pengen ngejelasin aja kalau kalau gue pernah menang lomba di beberapa juara. Gue pernah menang lomba di fotografi, ada juga broadcasting, terus juga newscasting di bahasa Inggris gitu. Jadi kalau kalian pernah ikut lomba dan kalau misalnya ada inputan buat masukin sertifikat, kalian wajib masukin sertifikat juara kalian, atau mungkin sertifikat yang mendukung seperti TOEFL mungkin kalau nggak salah ya. Ya, tapi gue nggak tahu penjelasan detail secara detail sih contoh sertifikat yang dimaksud itu seperti apa. Soalnya kalau berdasarkan pengalaman gue kemarin itu ada deskripsinya, sertifikat apa saja yang bisa dimasukin seperti juara dan sebagainya itu.
Tapi kalau kayak seperti sertifikat seminar, pelatihan, kayak gitu-gitu kayaknya menurut gua nggak terlalu penting deh. Iya. Yang lebih penting tuh kayak juara misalnya juara tingkat sekolah, juara tingkat kota atau provinsi atau nasional itu bagus banget sih. Jadi kalau kalau kalian misalnya punya organisasi pada saat SMA dan punya juara atau pernah juara pada saat SMA dan memiliki sertifikat, kalian bisa masukin sertifikat kalian di jalur seleksi USM ini. Tapi untuk jalur lainnya gue nggak tahu untuk CBT dan sebagainya. Soalnya gue cuma tahu jalur USM ini. Ya, oke. Jadi untuk kalian yang kalau misalnya kalian kelas 1 atau kelas 2 SMA atau misalnya kalian punya adik saudara kandung ya, kalian bisa kasih tahu buat ikut organisasi. Nah, wajib kalau misalnya kalau bisa sih. Soalnya bakal berguna banget. Nggak cuman Telkom sih. Itu kayaknya dibutuhin banget kalau misalnya kalian pengen masuk SNMPTN atau pengen masuk kampus-kampus lainnya yang membutuhkan sertifikat juara gitu. Itu sangat penting banget sih kalau menurut gue mah. Oke, dan di Telkom itu buat kalian yang belum tahu, kenapa kalian harus masuk organisasi atau UKM. Jadi di Telkom itu nggak cuma ngajarin hard skill atau akademik, tapi di sini juga itu ngajarin soft skill. Jadi kalian itu diwajibkan untuk ikut kepanitiaan, ikut UKM. Itu bisa dibilang wajib sih untuk kalian ikuti. Soalnya kenapa? Karena di Telkom itu ada syarat untuk sebelum kita lulus sidang, yaitu namanya TAK. Apa yang namanya kepanjangannya? Gue lupa. Oke, transkrip aktivitas kemahasiswaan. Oke, jadi namanya itu transkrip aktivitas kemahasiswaan. Minimal TAK-nya itu 60 ya. Jadi kalau misalnya kalian di bawah 60 itu kalian belum cukup bisa untuk mengikuti sidang gitu. Sidang ini ya, skripsi atau tugas akhir. Oke. Ya, itu kalian harus wajib mengumpulkan TAK 60 kalau kalau kalian pengen sidang. Oke, jadi dan kayak ikut UKM gitu-gitu itu bisa meningkatkan UKM kepanitiaan, itu bisa meningkatkan bisa meningkatkan TAK kalian gitu. Seminar juga sih bisa, cuman ya dikit banget. Lebih bagus ikut kepanitiaan atau lab gitu-gitu dah. Oke, jadi kalau misalnya ada yang nanya seberapa tinggikah chance buat masuk ke jalur tertentu? Oke, jadi menurut gue pribadi itu gue nggak bisa ngasih tahu hal pasti tentang itu, soalnya gue nggak tahu penilaian dari Telkom University ini itu seperti apa. Dan hal yang gue bisa kasih tahu adalah masuklah jalur yang kalian yakini, dan menurut kalian bisa lulus di jalur tersebut, karena tiap jalur itu beda-beda ya. Ada mungkin dari biaya, mungkin dari effort kalian kayak jalur beasiswa atau jalur CBT atau online itu kan beda ya. Ada effort tersendirinya buat kalian masuk ya. Dan ya tiap jalur itu beda-beda penilaiannya seperti apa gitu. Dan hal yang bisa gue kasih tahu adalah kalian harus yakin kalau bisa masuk ke jalur tersebut gitu. Kalian harus punya keyakinan buat masuk ke jalur tersebut gitu loh. Gitu sih. Oke, jadi kalau misalnya kalian pengen masuk jalur USM, kalau berdasarkan pengalaman gue kemarin itu ada dua hal penting yang harus kalian ketahui. Itu yang pertama itu adalah karena ini menggunakan jalur raport ya. Jadi kalau bisa minimal rata-rata nilai kalian itu memenuhi standar ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, Kak, kalau misalnya nilai saya
eh, 80 misalnya, terus ada misalnya si A itu 70. Misalnya si A itu 80. Terus si B itu 90. Nah, manakah yang Telkom University bakal pilih untuk masuk ke Telkom? Jadi kalau misalnya si A, si nilai 80 ini tuh punya sertifikat juara, ya, juara nasional misalnya, atau kabupaten, atau kota gitu, terserah. Dan si B ini nggak punya sertifikat sama sekali, ya. Oke, si B ini nilainya 90. Oke. Dan otomatis kalau menurut gue pribadi itu mereka bakal milih mereka yang punya sertifikat itu lebih bakal dipilih sih kalau menurut gue pribadi sih gitu. Itu. Dan jadi kalau misalnya kalian punya sertifikat itu lebih bagus kalian masukin sih di jalur USM ini gitu. Oke, jadi kalian harus tahu apa hal yang dari Telkom University pengen lihat dari kalian nih gitu. Apa hal yang menonjol dari kalian, bukan menonjol itu ya. Oke, itu yang harus kalian ketahui sih. Oke, jadi dua hal penting itu, yang pertama adalah nilai, yang kedua itu sertifikat. Oke, jadi dua hal penting itu kalian harus ketahui sebelum masuk ke Telkom University. Maksud saya memilih jalur seleksi di Telkom University gitu. Gitu. Oke, sekarang kita pindah ke jalur lainnya. Oke, kayaknya USM udah clear ya. Oke, sekarang kita pindah ke jalur CBT. Oke, jadi kemarin tuh sebenarnya CBT ini tuh jalur tes offline ya, bukan online. Jadi sekarang itu karena ada wabah COVID-19, jadi makanya diganti jadi online. Soalnya dulu ini tuh offline, jadi kalian harus datang ke suatu lokasi berdasarkan tempat kalian gitu. Tapi biasanya di kota-kota sih kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah ya. Oke, jadi untuk syarat-syaratnya kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini tuh periode pendaftarannya 30 Maret sampai 11 Mei. Jadi masih panjang ya untuk jalur CBT ini tuh. Yang pertama itu beasiswa udah deket, udah kayaknya pas diupload ini udah habis deh ininya, periode pendaftarannya. Terus yang kedua USM tadi, terus ada CBT sampai 11 Mei. Jadi ini cukup masih panjang ya periode pendaftarannya. Oke, yang harus diingat, kalian bisa lihat petunjuk pelaksananya juga di sini. Terus tes online-nya itu dapat dipilih sesuai keinginan, jadi lebih fleksibel ya tes online-nya. Dan jurusan teknik itu antara pukul 9 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kalian yang berada di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur, kalian harus menyesuaikan ya waktunya. Sisanya kalian bisa lihat sendiri ya. Ya itu paling yang gue bisa jelasin sih CBT, karena gue sebenarnya nggak terlalu ngerti tentang CBT ini seperti apa sih. Beasiswanya juga gue nggak terlalu ngerti seperti apa sistemnya. Oh ya, untuk syarat CBT-nya ini tuh untuk umur ya, itu maksimal 25 tahun. Jadi kalau kalian misalnya berumur di bawah 25 tahun, itu kalian masih bisa daftar CBT ini gitu. Soalnya kalau daftar jalur lain ya, itu ada maksimal umurnya atau angkatan. Biasanya itu yang sebelumnya itu 2019 atau 2020 atau 2 tahun terakhir. Kalau ini tuh bisa maksimal 25 tahun gitu. Dan pendaftaran terakhir itu 11 Mei. Oke, kayaknya kita pindah aja ke jalur lainnya. Oke, kelas internasional. Oke, untuk kelas internasional sendiri itu berdasarkan nilai raport ya dari semester 1 sampai 4.
dan harga pinknya itu sekitar harganya 300.000 untuk kalian dapat memilih satu jurusan kelas internasional. Dan untuk kalau misalnya kalian pengen milih lebih dari satu jurusan itu harganya 400.000 di sini. Ya, untuk benefitnya sendiri itu kalian bisa lihat video gua di sini ya, di sini kalau di sini. Gua bakal taruh videonya itu di atas sini ya. Kalian bisa lihat sendiri soalnya gua nggak bakal ngejelasin benefit masuk kelas internasional seperti apa dan bedanya kelas reguler sama kelas internasional seperti apa karena gue udah jelasin di video sebelumnya. Di kalian lihat juga ya video gue sebelumnya. Oke. Itu aja sih untuk kelas internasional. Ya. Oh ya, untuk kelas internasional itu agak sedikit, bukan agak sedikit sih, emang cukup, bukan cukup sih, emang mahal banget kalau kata gue mah. Ya kelas internasional itu paling mahal sih di antara kelas reguler dan jalur lainnya gitu. Ya, ya harganya cukup sangat mahal sih untuk kelas internasional. Oh ya, kalau nggak salah kemarin itu gue masuk kelas internasional itu bayarnya kurang lebih 80-an kalau nggak salah ya. 80-an itu udah masuk UP3, SDP2, asrama selama 1 tahun 2 semester dan juga biaya semester pertama di Telkom University gitu. Itu bedanya kalau kelas internasional. Dan untuk jalur lainnya gue gak bakal ngejelasin D3 sama S1 karena gue sebenarnya nggak apa ya, bukan nggak mau ngejelasin tapi takut salah ngomong aja sih kalau misalnya gue ngejelasin tentang ini. Dan juga pasca sarjana karena gue nggak ngerti dua ini gitu. Oke, dan untuk PJJ ini tuh sebenarnya baru ya, baru di tahun ini 2020 dan 2019 itu ini tuh nggak ada. Jadi ini tuh baru diimplementasikan Telkom University pendidikan jarak jauh. Jadi ini tuh sebenarnya serba online, full online, mulai dari kalian belajar, mulai dari UTS, UAS. UTS UAS itu ini ya apa ujiannya, dan juga sidang. Sidang itu semuanya online. Jadi seluruh aktivitas di online learning ini atau seluruh aktivitas di pendidikan jarak jauh ini tuh online, semuanya online. Jadi untuk belajarnya sendiri itu kalau nggak salah kemarin gue sempat lihat itu belajarnya melalui aplikasi Zoom ya. Kalau kalian tahu Zoom itu salah satu media buat teleconference ya, seperti Skype lah kurang lebih ya. Oke. Ya, dan lokasi PBJJ-nya ini tuh berada di Kota Makassar ya. Dan mahasiswanya tidak terbatas umur. Jadi kalau kalian berumur udah 30, 40 ini tuh bisa masuk ke jalur ini. Metode pembelajarannya e-learning system, PKKMB atau kalau bisa dibilang PKKMB ini tuh orientasi atau kalau pada saat SMA namanya MOS ya, kayak gitu-gitu. Itu kalau PKKMB-nya ini tuh online ya kalau nggak salah. Ya, wow, PKKMB online. Ya, dan bimbingan itu online dan juga sidangnya fleksibel, bisa online. Dan tapi wisudanya di Telkom University Bandung ya. Ya, seperti yang kalian bisa lihat di sini, UAS OTS-nya itu online, tapi dalam pengawasan. Gue nggak tahu dalam pengawasannya itu seperti apa. Jadi jangan tanya gue pengawasannya itu seperti apa. Gitu ya. Kayaknya udah jelas. Dan tanggal pendaftarannya itu tanggal 16 Maret sampai dengan 19 Juni 2020. Jadi masih buka sampai sekarang. Dan untuk tes online-nya itu tanggal 22 Juni 2020. Jadi jangan lupa untuk tes online itu tanggal 22 Juni 2020. Ya. Itu sih. Gitu ya. Oke, mungkin karena gue udah jelasin semuanya, meskipun gak gue jelasin D3 sama
pasca sarjana. Itu mohon maaf banget gue nggak bisa jelasin D3 ke S1 dan juga pasca sarjana. Oke, untuk biaya pendidikan sendiri kalian bisa lihat sendiri ya, biayanya berapa. Oh ya, untuk biaya pendidikan itu kalau nggak salah setelah kalian bayar UP3, SDP2 dan uang asrama, kalau nggak salah berdasarkan pengalaman gue sebelumnya, ini tuh ada lagi biaya ya sumbangan kalau nggak salah kalau kalian masuk jalur USM. Untuk jalur lainnya gue nggak tahu, gue taunya cuma jalur USM. Itu ada biaya apa ya? Kalau nggak salah biaya sumbangan lagi deh kalau nggak salah. Tapi gue nggak tahu itu buat biaya apa. Tapi kalian harus input manual berapa biaya sumbangan atau apa ya? Pokoknya ada biaya yang harus kalian bayar lagi. Setelah itu gue nggak tahu biaya itu untuk apa, dan kalian harus input manual berapa jumlah yang kalian pengen sumbang gitu. Itu gue kemarin masukin angka 1. Kalau 1 itu berarti 1 juta ya. Jadi kalau kalian masukin misalnya 20, angka 20 itu berarti kalian harus bayar lagi 20 juta untuk biaya sumbangan tersebut. Jadi kalau misalnya kalian diminta untuk masukin angka itu untuk biaya sumbangan ya. Tapi kalau nggak salah ada penjelasannya sih, tapi gue agak lupa itu buat sumbangan apa. Dan kalau misalnya kalian disuruh input angka itu, kalau saran dari gue sendiri itu masukin seminimal mungkin. Gue nggak bilang angkanya berapa, tapi seminimal mungkin sebisa yang kalian bisa gitu. Tapi manfaatnya gue nggak tahu sih seperti apa gitu. Jadi kalau menurut gue pribadi masukin seminimal mungkin ya. Gue nggak bisa bilang angkanya berapa, tapi masukin seminimal mungkin gitu. Oke, mungkin untuk fakultas dan program studi kalian bisa lihat sendiri ya, dan asrama kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, mungkin sekian dulu pada video kali ini. Terima kasih yang udah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini kalau kalian suka. Dan kalau misalnya kalian masih kepo tentang Telkom University ini tuh seperti apa, kalian bisa lihat playlist gua yang ada di sini. Kalian bisa klik playlist Telkom University. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Terima kasih yang udah menonton video ini, dan sampai jumpa.